Menggelegar, Hizbullah kembali tembakan rudal baru ke Israel. Sumber rezim Zionis mengungkapkan serangan rudal baru oleh perlawanan Islam Lebanon di wilayah utara pendudukan telah mengobrak-abrik wilayah Zionis itu. Al Jazeera pada hari Senin melaporkan sirene peringatan bahaya dibunyikan di berbagai wilayah Al-Jalil di wilayah utara Palestina pendudukan setelah rudal baru Hizbullah ditembakkan dari arah Lebanon menyerang pasukan Israel. Radio Zionis melaporkan bahwa dalam rudal itu yang ditembakkan dari sisi Lebanon mengenai area terbuka. Sumber Zionis juga melaporkan bahwa suara sirene terdengar di pemukiman Zionis, Malud dan juga Kafar Fardim di utara wilayah pendudukan yang berada di dekat perbatasan Lebanon. Sehari sebelumnya, Hizbullah Lebanon mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa perlawanan Islam telah menargetkan beberapa pangkalan militer rezim Zionis di utara wilayah pendudukan. Menurut Al Jazeera, Hizbullah Lebanon mengumumkan pasukannya menargetkan pangkalan militer Zionis Al-Shamakah yang terletak di wilayah pendudukan Sheba dengan rudal. Selain itu, Hizbullah Lebanon menargetkan berkumpulnya tentara Israel di sekitar pangkalan militer Ramaya. Tidak hanya itu, Hizbullah Lebanon menyerang pangkalan militer Zionis Al-Badadi yang menimbulkan korban di pihak tentara Israel dan kerusakan peralatan tempur rezim Zionis. Pasukan perlawanan Islam Lebanon juga menargetkan berkumpulnya tentara Zionis di pangkalan Raisya Al-Asi. Pada saat yang sama, Hizbullah Lebanon mengumumkan serangan rudal terhadap markas komando Divisi 91 rezim Zionis di Barak Zionis Barnit dan menargetkan posisi Angkatan Laut Zionis Al-Naqurah. Media Ibrani melaporkan bahwa salah satu pangkalan militer rezim Zionis di ladang Sheba menjadi sasaran mortir dan suara sirene peringatan dibunyikan di wilayah pendudukan Kush hingga menyebabkan jatuhnya korban di pihak Zionis. Selain itu, baru-baru ini surat kabar Al-Akbar menulis bahwa perlawanan Lebanon telah menggunakan taktik khusus yang tidak dapat dihadapi musuh. ICC atau Pengadilan Internasional akhirnya pergi ke Israel untuk mengumpulkan lebih banyak bukti untuk menjerat Netanyahu ke Pengadilan Internasional atas kejahatan perang yang dilakukannya pada ribuan warga Palestina. Atas komandonya pun, kini Netanyahu harus menerima hukuman internasional karena sudah muak, apalagi pemimpin Turki secara tegas akan menjerumuskan pemimpin Zionis ini ke bui. Di hadapan parlemen Turki pada pekan lalu, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengeluarkan pernyataan sangat keras tentang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Presiden Erdogan dengan sangat emosi mengatakan Netanyahu adalah penjagal Gaza dan sengaja menyebarkan antisemitisme di seluruh dunia. Tak cuma itu, Presiden Erdogan jugalah pemimpin dunia pertama yang secara lantang mengatakan bahwa ia akan menyeret Netanyahu sebagai penjahat perang ke Mahkamah Konstitusi Internasional.
Mengutip tulisan pengamat hukum internasional Gulardi Nurbintoro di kumparan edisi 20 Februari 2019 lalu, 4 hal yang wajib diketahui tentang Mahkamah Internasional dijelaskan di situ bahwa Mahkamah Internasional berdiri sejak tahun 1945 sebagai salah satu dari 6 organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Piagam PBB kemudian menegaskan bahwa setiap negara anggota PBB secara ipso facto merupakan anggota Mahkamah Internasional. Masih mengutip tulisan pengamat hukum internasional Gulardi Nurbintoro, selain mengacu pada piagam PBB, tugas dan fungsi Mahkamah Internasional juga diatur dalam Statuta Mahkamah Internasional. Dalam statuta inilah, yakini pasal 34 tertulis ketentuan bahwa hanya negara yang bisa menjadi pihak dalam suatu perkara di Mahkamah Internasional. Maka dari itu, Turki dapat mengajukan perkara tentang kejahatan perang Israel di jalur Gaza, dan pintu sangat terbuka untuk menggiring Netanyahu ke pengadilan internasional. Sementara itu, Bibi, panggilan Netanyahu, seakan menemukan zona aman dirinya bersembunyi di balik topeng perang agar terhindar dari ancaman penggulingan yang terus diterapkan rakyat Israel setiap hari lewat aksi demonstrasi sejak 9 bulan di tahun 2023. Yaitu dari Januari sampai September 2023 ini. Demonstrasi itu tidak cuma diikuti warga Israel, tetapi jumlah banyak tokoh penting terus-menerus ikut serta memberikan dukungan dan hadir langsung dalam aksi demo selama 9 bulan hingga saat ini. Mereka antara lain adalah pemimpin oposisi Israel Yair Lapid, mantan Presiden Israel Reuven Rivlin, dan juga mantan Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Livni.